Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bertemu lagi dengan saya Teguh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengembangan atau pembuatan sistem informasi akademik sederhana. Di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL atau MariaDB. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar nanti mahasiswa, siswa, dan calon programmer bisa mendapatkan notifikasi jika ada video pemrograman baru dari saya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari mulai perancangan database, relasi antar tabel di database, kemudian juga hak akses. Misalnya nanti di aplikasi itu akan dibuat 3 entitas pengguna aplikasi. Yang pertama adalah administrator, di mana dia mempunyai hak yang luas di dalam sistem, bisa read-write semua tabel. Kemudian juga yang kedua adalah hak akses sebagai operator, di mana dia hanya diberikan hak akses read-write untuk beberapa tabel saja. Dan yang ketiga adalah hak akses sebagai siswa atau mahasiswa, di mana siswa atau mahasiswa ini hanya bisa melihat tabel identitasnya dan tabel nilai khusus untuk dirinya sendiri. Diharapkan setelah mempelajari materi yang ada di pertemuan ini, mahasiswa-siswa calon programmer itu bisa mempelajari cara membuat database, tabel di MariaDB atau MySQL, kemudian cara koneksinya dengan bahasa pemrograman PHP, kemudian juga membuat fasilitas CRUD, create, read, update, dan delete, untuk mengisi data, untuk mengupdate data, untuk menghapus data, atau untuk menampilkan data di dalam tabel. Kemudian juga bisa belajar cara membuat file login, kemudian logout, menu-menu sederhana, kemudian juga pembatasan akses sederhana. Oke, selamat mengikuti materi di pertemuan berikut ini. Oh ya, satu lagi, untuk kacamata yang saya pakai ini adalah kacamata Kaio Nano Premium 7. Kacamata ini mempunyai khasiat untuk mencegah dan menurunkan mata minus, mata plus, mata silindris, katarak, dan glaukoma, serta masalah mata lainnya. Nah, untuk pemesanan bisa lihat di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih. Oke, sebelum kita menulis kode programnya, kita harus membuat rancangan sistemnya. Nah, ini berikut ini adalah rancangan dari sistem informasi akademik sederhana. Di sini ada beberapa tabel yang kita buat. Yang pertama ini ada tabel bagian, di mana hubungannya dengan tabel user adalah satu ke banyak, dan tabel bagian ini digunakan untuk menyimpan data jenis pengguna. Di sini ada 3 jenis yang akan kita buat, yaitu administrator, yang kedua adalah operator, yang ketiga adalah mahasiswa. Nah, dia hubungannya dengan tabel user, di mana user ini digunakan untuk menyimpan data-data ya tadi itu, administratornya siapa, operatornya siapa, mahasiswanya siapa gitu ya. Hubungannya satu ke banyak karena satu bagian administrator mungkin beberapa orang administrator, kemudian operatornya juga misalnya bisa beberapa orang operator. Misalnya untuk beberapa program studi bisa disebar beberapa operator, satu operator per program studi misalnya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah tabel program studi, tabel mahasiswa, tabel nilai, dan tabel mata kuliah. Dimana kalau kita lihat di sini, hubungan antara program studi dengan mahasiswa adalah satu ke banyak. Artinya satu program studi dia bisa menyimpan beberapa data mahasiswa, dan satu data mahasiswa dia mempunyai beberapa data nilai, dan satu mata kuliah dia bisa memiliki beberapa data nilai.
Ini adalah apa namanya relasi antar tabelnya. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Berikutnya adalah skema hak akses informasi akademik sederhana. Jadi kita merancang juga skema hak aksesnya untuk di dalam sistem. Di sini kita bagi apa namanya skema hak aksesnya levelnya sampai tabel, belum sampai level record. Jadi kita buatnya sampai tabel saja ya untuk apa namanya kesempatan pengembangan sistem informasi akademik sederhana kali ini. Kita di sini kita buat dulu rancangannya. Di sebelah kiri ini ada bagian administrator, operator, dan mahasiswa. Yang sebelah kanan ini adalah bagian, ini tabel-tabelnya, tabel user, tabel bagian, tabel program studi, tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, dan tabel nilai. Ini artinya di bawah ini, apa matriks di bawah ini, artinya gini. Administrator dia mempunyai hak akses membaca dan menulis tabel bagian. Jadi dia bisa mengisi data, bisa menghapus data, bisa mengedit data, dan bisa menampilkan data dari tabel bagian. Begitupun dengan tabel user, program studi, mata kuliah, mahasiswa, dan nilai. Kalau bagian operator, dia tidak bisa mengakses data bagian dan data user, tapi dia bisa mengakses program studi, mata kuliah, mahasiswa, nilai dengan tipe aksesnya read-write. Dia bisa ngisi, bisa menghapus, bisa mengedit, dan bisa menampilkan data tabel-tabel tersebut. Yang ketiga adalah mahasiswa. Mahasiswa, dia tidak boleh mengakses, dia tidak dapat mengakses tabel bagian, user, program studi, dan mata kuliah, tapi dia bisa mengakses data mahasiswa dan data nilai. Tetapi juga tipe aksesnya hanya bisa membaca saja, dia tidak bisa mengisi nilai, dia tidak bisa mengupdate nilai, dia tidak bisa menghapus nilai. Begitupun apa namanya biodata mahasiswanya. Nah, ini adalah skema hak akses sistem informasi akademik sederhana yang akan kita gunakan di sistem yang kita buat ini. Oke, berikutnya adalah database. Nah, database yang akan kita gunakan di sini adalah MariaDB atau MySQL versinya 10.4.11. Di MySQL ini gratis, PHP gratis, jadi kita bisa membuat sistem dengan lebih apa namanya terjangkau nanti untuk kliennya ya. Kita buat di sini ada apa nama database-nya adalah akademik. Ingat huruf besar huruf kecilnya. Yang harus diingat oleh mahasiswa, siswa atau calon programmer adalah bahwa bahasa pemrograman PHP itu case sensitif, huruf besar huruf kecil itu dibedakan. Artinya akademik yang huruf kecil semua dengan akademik yang ada huruf kapitalnya itu dianggap sebagai apa namanya dua variabel yang berbeda. Sehingga kalau ada error di penulisan cek dulu apa namanya sintaknya, huruf besarnya, huruf kecilnya, dan seterusnya. Oke, di akademik, database akademik. Oh ya, di kesempatan kali ini cara membuat database, cara menulis apa namanya tabel tidak diperlihatkan. Nanti itu diperlihatkan di boleh mahasiswa lihat di video-video saya sebelumnya, cara membuat database, kemudian cara membuat tabel, dan seterusnya ya. Dan di sini ada 6 tabel yang tadi diterjemahkan dari rancangan relasi antar tabel, sama persis. Ini ada bagian, ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada nilai, ada program studi, dan ada user. Di bagian ini strukturnya ada tiga field, kode bagian keterangan dengan kode sebagai primary key atau kunci utama. Nah, jenisnya itu adalah karakter dengan panjang 3. Kemudian bagian dengan tipe data variabel karakter dengan panjang 250. Kemudian keterangan dengan tipe data teks. Nah, karakter 3 itu artinya dia maksimal bisa menyimpan data 3 karakter. Dan kalau variabel karakter 250, itu artinya dia bisa menyimpan maksimal sampai 250 karakter. Nah, bedanya apa antara karakter dengan variabel karakter? Kalau karakter apa namanya di memorinya isinya ya kalau diisi 2 atau 1 atau 3 ya tetap dia akan menyimpan 3 karakter. Tapi kalau di variabel karakter, kalau kita isi dengan 1 karakter ya dia berarti di memori hanya mengisi 1 karakter saja, sehingga lebih fleksibel, lebih menghemat memori penyimpanan. Kemudian berikutnya adalah mahasiswa.
Nah, di mahasiswa ini struktur datanya ada 4. Sederhana ya sistemnya. Ada NIM sebagai primary key atau kunci utama. Kunci utama itu apa? Kunci utama adalah field yang harus unik, tidak boleh ada data yang sama. Jadi kalau sini NIM itu ada nomor induk mahasiswa, artinya di kampus itu tidak boleh ada mahasiswa dengan NIM yang sama dari mulai mahasiswa masuk sampai mahasiswa yang terakhir gitu ya. Jadi benar-benar unik. Nama boleh sama, tapi NIM tidak boleh sama. Kemudian nama itu variabel karakter 250, kemudian alamat dengan tipe data teks, dan di sini ada full program studi. Dia ini tipe datanya karakter dengan panjangnya 3. Nah, kalau NIM ini adalah primary key atau kunci utama, tidak boleh ada yang sama. Nah, kalau program studi ini adalah foreign key atau kunci tamu. Kunci tamu dari mana? Dari field program studi. Jadi yang disimpan di sini hanya kode program studi saja. Kenapa kita menyimpan kode program studinya saja, tidak nama program studinya aja sekalian gitu ya, lebih gampang. Karena kalau ada perubahan nama program studi dikarenakan karena kesalahan penulisan atau karena ada perubahan nama, itu lebih mudah perbaikannya di sistem, dan sistem pun menyimpan datanya tidak redundan, ada di tidak ganda gitu ya. Di sini ada di data mahasiswa, di sana ada di data mata kuliah program studi, dan lebih fleksibel. Jadi data yang disimpan lebih sedikit, lebih fleksibel, dan lebih terbaca. Kemudian data mata kuliah. Tabel mata kuliah ini ada 4 field, kolom gitu. Ada pertama kode sebagai primary key atau kunci utama dengan tipe data karakter panjang 3. Kemudian nama mata kuliah tentunya dengan tipe data variabel karakter dengan panjang 250. Kemudian juga field SKS, dan tipenya adalah integer dengan panjang 11 digit. Nah, integer ini digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat, jadi tanpa koma ya. Jadi di sini kita bisa ngasih nilai ngasih SKS itu jumlahnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian keterangan dengan tipe data teks. Yang berikutnya adalah tabel nilai. Strukturnya ada 4 di sini. Ada ID-nya itu sebagai primary key, dia tipenya adalah integer, dan dia itu auto increment. Auto increment itu artinya kalau kita menambah data, dia otomatis akan bertambah tanpa perlu kita sebutkan nilainya apa gitu. Jadi kalau udah dari data 0 kita tambah, dia otomatis akan 1. Kalau kita tambah lagi, dia otomatis akan 2, dan seterusnya sampai 11 digit yang terakhir. Kemudian kunci tamu yang pertama, di sini ada kunci tamu, ada nomor induk mahasiswa. Jadi di tabel nilai tidak perlu disimpan nama mahasiswanya, cukup disimpan nomor induk mahasiswanya saja untuk lebih relasinya itu normal gitu ya. Kemudian berikutnya tipe kunci tamu yang lain adalah kode mata kuliah dengan tipe data karakter dan panjang 3. Nah, tipe kode mata kuliah ini digunakan untuk menyimpan data mata kuliah dari tabel mata kuliah. Jadi kunci utamanya ada di tabel mata kuliah, tapi disimpan di tabel nilai hanya kode mata kuliahnya saja. Sehingga kalau ada perubahan nama mata kuliah, tinggal dirubah di tabel mata kuliah, otomatis semua data di tabel nilai yang mungkin bisa ratusan ribu data nanti berubah. Kemudian nilai. Nah, nilai ini tipenya adalah integer, jadi di sini mahasiswa dikasih nilai dari 0 sampai 100 misalnya. Kalau ABC-nya gimana Pak? ABC-nya mungkin nggak perlu disimpan di program, bisa disimpan bisa otomatis dihitung dari nilai. Walaupun memang nanti tergantung kebutuhan ya. Kalau kebutuhannya nilai ABCD-nya itu rentang nilainya bisa berubah-ubah sesuai perkembangan waktu gitu ya, terpaksa memang harus disimpan juga supaya nanti nilai yang tahun ini misalnya rentangnya 80, tiba-tiba tahun depan berubah menjadi 90, ya yang sudah ya tidak berubah gitu ya. Nah, itu mungkin perlu disimpan. Tapi untuk saat ini karena ini sistem informasi akademik yang sederhana, tidak perlu dirubah, cukup dihitung dari tabel nilai. Kemudian program studi
ini untuk menyimpan data program studi. Di sini ada 3 field, kode, nama, keterangan. Sederhana aja. Kode sebagai primary key dengan tipe data karakter dengan panjang 3, namanya dengan tipe data variable karakter dengan panjang 250, dan keterangan dengan tipe data teks. Yang terakhir ini adalah tabel user. Tabel user di sini hanya untuk menyimpan data pengguna. Di sini ada username sebagai primary key, tipe datanya adalah variable karakter dengan panjang 250, dan username tidak boleh ada yang sama. Bagus sih menggunakan misalnya nomor telepon atau misalnya alamat email, itu lebih bagus karena pasti tidak ada yang sama. Password dia panjangnya variable karakter 250. Di sistem kita yang sederhana ini, yang pertama, password masih plain text, artinya belum diacak, belum pakai sandi, belum di encrypt gitu ya, dan masih ditampilkan apa adanya. Untuk kedepannya mungkin kita bisa buat enkripsinya, tapi untuk saat ini karena ini masih untuk pemula tidak di encrypt. Kemudian bagian, ini untuk menentukan apakah user yang bersangkutan itu sebagai administrator, operator, mahasiswa, dan seterusnya. Oke, tipe datanya 3, ini merupakan kunci tamu dari tabel bagian. Perhatikan ya, bagian di sini karakter 3 ini dibuat sama dengan tabel utamanya, tabel tempat kunci utamanya berada di bagian. Kita lihat di sini bagiannya adalah kode, karakternya 3. Namanya boleh berbeda. Sebenarnya namanya boleh berbeda, tipe datanya boleh berbeda, asal panjangnya juga boleh berbeda gitu ya. Asal ya satu jenis, misalnya karakter dengan karakter, karakter dengan variable karakter, dan seterusnya. Oke, jadi inilah struktur dari database akademik beserta tabel-tabel yang akan digunakan di sistem informasi akademik sederhana. Oke, sebelum kita masuk ke coding, kita ingin melihat hasil jadi sistem. Jadi ini sudah dibuat sistemnya, hasil jadinya seperti apa. Nanti siswa dan calon programmer sudah melihat cara kerja dari sistem informasi akademik sederhana ini, baru kita masuk ke coding. Jadi dibalik ya, bukan coding dulu baru sistem, tapi sistemnya sudah jadi dulu, baru nanti kita lihat codingnya. Untuk belajar sih nggak masalah ya. Oke, di sini kita lihat interface-nya sangat sederhana sekali, termukanya hanya sangat sederhana sekali, semuanya berbasis teks tanpa ada grafis gitu ya. Kalau mau ditambah grafis ya enggak, silakan ya, gampang, nanti bisa belajar di menu HTML-nya. Di sini sistem informasi akademik, ini adalah header-nya. Di sini ada keterangan sedikit, dapatkan informasi akademik terpadu di nomor WA berikut ini ya. Ini yang informasi akademik yang lebih serius, yang bisa memang dipakai di perguruan tinggi, di beberapa perguruan tinggi swasta di Indonesia. Kemudian tampilan awalnya ini adalah login. Di sini ada isinya username, password, dan bagian, ada administrator, operator, dan mahasiswa, dan ada tombol OK-nya. Kemudian footernya sangat sederhana, ini adalah perguruan tinggi sederhana 2021. Bukan rumah makan sederhana ya, tapi perguruan tinggi sederhana. Oke, kita coba masuk sebagai administrator pertama. Sini sudah diisi ya. Nah, kalau administrator dia bisa mengisi semua data tabel yang ada, baik di input, edit, hapus maupun menampilkan. Ya, tapi di sini belum ada laporan, belum ada pencarian, belum ada sortir, filter, dan seterusnya. Ini sederhana, hanya CRUD sederhana saja. Tuh, nanti di kesempatan berikutnya akan kita kembangkan ya. Tambah data, bentuknya seperti ini. Tambah data misalnya, ini ada program studi ya. Kita tambah data program studi. Misalnya P05 manajemen. Oke, betul seperti ini. Kalau edit ya manajemen seperti itu, bisa dihapus. Ada message pesan konfirmasi apa mau dihapus atau enggak. Kalau enggak ya nggak akan dihapus. Kalau diklik OK ya hilang. Kemudian mata kuliah, ini misalnya ada algoritma pemrograman, kita tambahkan satu misalnya
M05 nama mata kuliahnya apa, fisika, kemudian SKS-nya 4. Oke, kemudian bagian. Nah, bagian ini ada administrator, operator, mahasiswa, dan tamu. Oke, tamu belum didefinisikan, kita hapus saja. Kemudian ada user. Nah, user ini ada apa nih? 001 mahasiswa, Angel belum ada. Kita pilih sebagai operator misalnya. Ella operator, Gracie mahasiswa, Teguh ini adalah administrator. Kemudian nilai, nah, kita lihat mahasiswa dulu. Nah, di mahasiswa ini ada James Bono, ada Johnny Linggis, ada Ina ya. Tipe datanya adalah program studi. Nah, di sini datanya itu ditampilkan bukan hanya, walaupun yang disimpan itu hanya kode program studi, tapi untuk penampilannya kita tampilkan juga nama program studinya. Jadi tidak hanya kode program studi. Kalau hanya kode program studi bingung nanti. Ini tuh program studi apa, tapi kalau ada teknik apa namanya namanya kita lebih jelas, tapi belum ada sortir. Misalnya kita tambah data 004 misalnya ya, siapa, Saitama, alamat Tokyo, karena online bisa dari mana aja. Oke, program studinya apa, akuntansi. Oke, simpan. Nah, dia akan muncul Saitama Tokyo akuntansi. Nah, perhatikan di sini program studi itu diambil dari data program studi. Jadi tidak di hard code, tidak diketik di program, tapi dia ngambil data referensi dari tabel program studi. Jadi kalau program studinya bertambah, misalnya tadi ada data apa manajemen misalnya P05 manajemen seperti ini, otomatis nanti di mahasiswa juga apa namanya isinya bertambah ada manajemen gitu ya. Jadi otomatis tidak perlu diketik lagi di kode programnya. Kemudian nilai. Nah, nilai di sini memang isinya langsung di tabel nilai ya. Ada beberapa cara pengisian kalau di informasi yang sesungguhnya itu. Ada kita pilih mahasiswa, kemudian kita bisa isi data mahasiswanya, atau kita pilih semester yang aktif, mana nilainya sudah diberikan oleh dosen, kemudian diisikan di sana. Kemudian juga apa namanya bisa lihat di mata kuliah ini mata kuliah tertentu misalnya diikuti oleh beberapa mahasiswa, nilainya berapa, bisa masuk ke sana. Tapi untuk sistem sederhana ini kita isi langsung di tabel nilai. Di tabel nilai tadi ada dua apa namanya kunci tamu, yaitu yang pertama adalah mahasiswa dengan kunci tamunya NIM atau nomor induk mahasiswa, dan yang kedua adalah mata kuliah dengan kunci tamunya kode mata kuliah. Tapi tetap ditampilkan di sini selain hanya NIM-nya, tapi juga namanya ditampilkan supaya nggak bingung, karena manusia itu lebih mudah mengingat nama dibandingkan angka gitu ya. Nah, ini NIM, kode mata kuliah juga sama ditampilkan, nilainya sama, walaupun ABCD-nya belum ditampilkan di sini. Kita lihat di sini cara penambahannya, misalnya siapa aja, Mas Bono, Saitama dia ikut fisika, nilainya 100. Nah, oke. Nah, dia muncul di sini Saitama fisika 100. Bagaimana kalau dia mengikuti lagi apa namanya mata kuliah yang lain, misalnya struktur data, nilainya 80. Oke, dia muncul di sini Saitama. Memang belum ada apa namanya isiannya. Dan Saitama ini misalnya dia ingin akses data sebagai mahasiswa. Nah, kita isi oleh admin Saitama nomor berapa? Oh, NIM-nya 04. Di tabel user ditambahkan 004, passwordnya 004 biar gampang. Bagiannya kita pilih mahasiswa, kemudian kita simpan. Di sini muncul 004, ini adalah Saitama. Kalau di logout, kemudian Saitama ingin lihat nilainya, dia cukup memasukkan passwordnya dan username-nya, dan dia pilih bagiannya sebagai mahasiswa, kemudian klik OK. Maka muncul di data mahasiswa, dia hanya tampil data mahasiswa dan nilai saja. Biodatanya misalnya NIM-nya 04, nama Saitama, alamat Tokyo, program studinya manajemen. Nilainya yang akan ditampilkan adalah hanya nilai Saitama saja, tidak ditampilkan nilai apa namanya mahasiswa yang lain. Oke, demikianlah apa namanya hak akses dari administrator dan mahasiswa.
Oke, barusan kita sudah mencoba masuk sebagai administrator. Yang berikutnya kita sudah masuk sebagai mahasiswa. Kita coba masuk sebagai operator. Ya, di sini belum ada role sebagai dosen ya, hanya sebagai administrator, operator, dan mahasiswa. Kita masuk sebagai operator. Contohnya di sini ada username Ella, passwordnya Ella, pilih operator. Oke, nah terlihat di sini bahwa operator hanya memiliki hak akses untuk read-write, program studi, mata kuliah, mahasiswa, dan nilai. Walaupun dia bisa mengisi data, bisa menghapus data, bisa mengedit data, program studi, mata kuliah, mahasiswa, dan nilai. Oke, kita logout. Oke, setelah kita lihat cara penggunaan sistemnya, kita lihat programnya, ya, source code-nya. Untuk PHP di macOS dia ada di tergantung foldernya, tergantung waktu kita instalasi SAMPP-nya ya. Kalau di sini saya pakai SAMPP. Di htdocs di sini ada PHP lanjut, kita perbesar. Oke, yang pertama adalah di phpdb. Nah, file db.php ini digunakan untuk koneksi antara bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Kita lihat di sini bahasa pemrograman PHP selalu diawali oleh garis siku, tanda tanya PHP, kemudian diakhiri dengan tag atau statement gitu, tanda tanya garis siku. Variabel di PHP selalu diawali dengan tanda $. Nah, kita inisialisasi satu variabel namanya connection, disingkat jadi count. Kemudian kita panggil fungsi MySQL connect, dia digunakan untuk koneksi ke database. Kita pilih nama servernya adalah localhost, kemudian username-nya adalah root tanpa password, kemudian database-nya adalah akademik. Ingat, kalau di PHP itu mirip seperti di bahasa pemrograman C++ atau Java. Jadi string atau kumpulan karakter itu diapit oleh tanda kutip 2, dan setiap statement selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Dipisahkan file db.php ini untuk modularitas sistem gitu ya. Jadi kalau ada perubahan database atau ada penambahan username dan password atau perubahan server, jadi kita tidak perlu mengisi atau merubah data di semua file yang mungkin nanti ada puluhan atau ratusan atau ribuan file gitu. Cukup di db.php ini otomatis semua file yang merefer ke db.php akan berubah koneksinya. Kemudian berikutnya kita lihat lagi, setelah kita buat file db.php, kita akan buka yang namanya index.php. Mana index? Nah, ini. Nah, index.php di sini berfungsi sebagai file utama. Kenapa? Karena kalau di web server kita setting biasanya defaultnya itu kalau kita buka programnya gitu seperti ini ya, localhost PHP lanjut, ini otomatis pasti akan memanggil index.php walaupun tidak diketik, dia otomatis akan memanggil index.php ini. Kalau selain index.php biasanya default.php. Kebetulan di web server yang saya gunakan ini dia defaultnya adalah index.php, huruf kecil semua. Di sini kita lihat bagi tiga, ada tiga bagian di login PHP-nya itu. Yang pertama adalah header, yang sistem informasi akademik sederhana.
dia dibuat di header PHP, jadi dimodulasi juga supaya programnya lebih modular. Jadi kalau ada perubahan di header, kita tidak perlu merubah semua header yang ada di program, cukup header yang ada di header.php saja dirubah, otomatis semuanya akan berubah. Begitu pula footer.php. Login.php ini juga diambil dari file. Kita di sini tabelnya ukurannya 100% kali 100%. Yang modern biasanya pakai div, tapi ini untuk yang sederhana gitu kita pakainya tabel. Kalau udah width 100%, height 100%, dia akan mengikuti lebar dan panjang dari browser secara otomatis. Kita definisikan bahwa header itu 20% dari tinggi browser di sini, jadi dia selalu 20% tingginya dibandingkan dengan tinggi browsernya. Kemudian juga login ini vertical align-nya top, dia selalu di atas, tidak di tengah, tidak di bawah, dan dia ini selalu di tengah marginnya ya, karena kita definisikan align center, align itu sama dengan center. Footernya 10% dari tinggi keseluruhan browser, dia ada di bawah. Oke, dan ini kalau browser yang diperkecil, dia biasanya mengikuti otomatis panjang browser selama memungkinkan gitu ya. Nah, ini maksimalnya segini. Oke, minimalnya segini, maksimalnya ya seluas layar, tergantung resolusi layarnya. Kemudian kita buka lagi file berikutnya, file header. Nah, di header PHP ini kita hanya menampilkan tulisan sistem informasi akademik sederhana, dan tulisan di bawahnya yang lebih kecil itu dapatkan sistem informasi akademik terpadu siap, di nomor WA saya di 0857 2096 2019 Teguh. Kalau yang kini kan hanya sederhana, kalau yang siap ini sudah terintegrasi. Kemudian kita lihat lagi file footer. File footernya hanya perguruan tinggi sederhana tahun yang aktif sekarang. Dia font face-nya itu Verdana, size-nya 2, warnanya abu-abu. Kemudian kita buka file login, file login. Nah, di file login ini dia actionnya dari formnya ini akan mengirimkan data username, password, dan bagian ke login.exec.php dengan metode post. Nah, kan ada dua metode nih pengiriman, ada metode post, ada metode get. Kalau metode post ini cenderung lebih aman karena dia tidak diperlihatkan di browser gitu. Kemudian juga dia bisa mengirim data yang besar. Tapi memang kelemahannya tidak bisa di bookmark. Kalau yang get, dia bisa di bookmark. Nah, login ini tampilannya itu adalah yang ini login. Oke, ini bisa di pause ya kalau ingin diketik gitu. Oke, ini pilihannya pakai select. Ini ada administrator, operator, dan mahasiswa. Dikirim lewat input tipe submit, value-nya oke. Ini datanya akan dikirim ke login.exec.php. Login.exec.php itu isinya adalah, nah ini ada session start karena dia akan menyimpan data di session itu username dan bagian. Jadi kita tahu username-nya siapa yang sedang aktif, kemudian bagiannya apa, apakah dia administrator, apakah dia operator, ataukah dia mahasiswa ya kalau di sistem ini. Kemudian include dbphp, dia akan memanggil dbphp yang ini. Oke, menggunakan fungsi include. Kemudian kita ambil data yang dikirimkan tadi dari login PHP, yaitu username, password, dan bagian ke variable lokal di login.exec.php, yaitu username, password, dan bagian sama.
di sini menggunakan fungsi MySQLi real escape string. MySQLi real escape string ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencegah hacking yang menggunakan teknik SQL injection atau XSS cross site scripting dan seterusnya ya, yang sederhana gitu ya, sehingga bisa aman datanya, tidak dengan mudah dihack ya. Kemudian kita panggil semua menggunakan fungsi MySQL query. Ini MySQL query itu punya dua parameter, yaitu connection, variable connection, dan SQL statement. SQL statement dipakai adalah select all from user where username sama dengan username. Jadi ini artinya itu ambil data user ambil semua data dari tabel user dengan filternya itu adalah username, di mana username-nya adalah sesuai dengan yang kita masukkan. Kalau misalnya tadi adalah operator, Ella atau administrator, Teguh atau mahasiswa 01 misalnya. Dan passwordnya adalah password dan bagiannya adalah bagian. Jadi kalau kita memasukkan data padanannya username, password, dan bagiannya itu memang ada di database, di tabel user tadi sesuai, maka dia bisa masuk. Kalau tidak sesuai salah satunya, dia tidak akan masuk. Nah, berikutnya datanya diambil, kemudian dicek. Kalau sesuai ya berarti masukkan username ke session username dan masukkan bagian ke session bagian, kemudian tampilkan halaman list mahasiswa.php. Artinya list mahasiswa itu digunakan untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel. Kalau tidak benar, kalau tidak valid, maka tampilkan index.php. Jadi kalau nggak valid ya balik lagi ke tampilan login biasa. Misalnya ini kita masukkan ke yang tidak ada di dalam sistem, ya dia masuk lagi ke loginnya. Boleh ada message, tapi kadang juga nggak perlu ada message ya. Nah, misalnya ini ya, setelah masuk, nah ini akan tampil data list mahasiswa.php. Kita tampilkan data list mahasiswa.php. Oke, kita hapus dulu semuanya supaya nggak bingung. Nah, kita akan buka semua data list ya. Data list ini ada data list bagian, mahasiswa, mata kuliah, nilai, program studi, dan user. Nah, list mahasiswa di sini yang pertama dilakukan adalah session start, kemudian dicek apakah session username sudah ada atau belum. Kalau username sudah ada berarti orang itu sudah login. Kalau tidak ada berarti orang itu tidak login. Sehingga kalau misalnya sessionnya belum ada dan orang itu langsung mengakses ke file list mahasiswa.php, datanya tidak akan muncul. Untuk keamanan, kemudian include PHP, ambil DB PHP yang tadi. Kemudian ini tampilkan headernya, kemudian ambil menu.php. Oh ya, menu PHP nya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini menu.php. Menu.php tadi kan ada hak akses ya, misalnya administrator bisa mengakses semua data, operator bisa sebagian data, dan mahasiswa hanya mahasiswa dan data mahasiswa dan data nilai. Nah, itu di settingnya di sini. Dicek bagiannya yang sudah disimpan di session. Kalau misalnya mahasiswa, kalau 01 ini adalah admin, maka tampilkan semua tabel. Kalau misalnya 02 itu adalah operator, tampilkan hanya misalnya 1, 2, 3, 4 tabel. Kalau mahasiswa hanya ditampilkan 2 tabel saja, mahasiswa dan nilai. Ini filter yang pertama ada di menu.php. Boleh di pause. Kemudian balik lagi ke list mahasiswa. Setelah menu PHP, ini adalah headernya, rancangan header yang di sini, yang ini. Nah, sampai sini. Sekarang isinya. Nah, isinya itu belum ada pencarian apa segala macam. Di sini baru ada CRUD aja, create, read, update, dan delete. Isi data, update data, hapus data, dan tampilkan datanya. Yang pertama tentu menampilkan. Nah, ini ada menampilkan data, tapi sebelumnya kita filter lagi. Kan tadi ada admin, operator, dan mahasiswa. Untuk mahasiswa kodenya itu adalah 003.
Kalau mahasiswa, maka dia akan, kalau ini artinya itu gini, kalau bagian itu bukan mahasiswa, tidak sama dengan 03, bukan mahasiswa, maka tampilkan lengkap. Ada tombol tambah, ada apa namanya, aksi gitu ya, kolom aksi dan seterusnya. Kalau dia itu mahasiswa, artinya selain apa namanya sama dengan 003, maka tampilkannya hanya NIM, nama, alamat program, tidak ada aksi. Dia tidak bisa menghapus data, tidak bisa menambah data, dan tidak bisa mengedit data, hanya bisa melihat data, dan itu pun data yang bersangkutan. Nah, bagaimana caranya kita memfilter data yang bersangkutan? Di bawahnya dicek lagi if session bagian sama dengan 3. Ini artinya kalau bagiannya adalah 3 atau mahasiswa, maka tampilkan semua data mahasiswa yang NIM-nya sesuai dengan yang disimpan di session username. Jadi otomatis kalau kita masukkan tadi, kalau mahasiswa harus pakai NIM 001, maka ditampilkan semua data mahasiswa yang NIM-nya 001. Jadi hanya ditampilkan data mahasiswa tersebut saja yang aktif. Kalau selain 003, artinya selain mahasiswa, tampilkan semua data mahasiswa. Kemudian kita setting inisialisasi warna 0, ini untuk apa, pengecekan untuk biar warnanya itu bisa berputar seperti ini. Nah, ini kan warnanya ada yang abu-abu, abu-abu tua, abu-abu muda gitu ya. Kemudian apa namanya, kalau mouse-nya di atas dia berubah warna, kalau mouse-nya lepas dari apa namanya, row itu, dia juga berubah warna kembali ke warna asal dan seterusnya. Itu di sini kita menggunakan flag warna. Kalau warnanya 0, maka tampilkan colornya yang E5 E5 paletnya. Kalau warnanya adalah flagnya 1, dia tampilkan yang D5 ini. Ini flag aja, jadi dia akan flip flop gitu ya, 01 gitu. Dan ini on mouse over, ini JavaScript. Kalau dia mouse over, di atas mouse over itu seperti ini, mouse-nya ada di atas row yang aktif, dia otomatis berubah warnanya. Kalau mouse out itu, kalau mouse-nya udah keluar lagi dari row yang aktif, maka dia kembalikan lagi ke warna asalnya, sehingga ada sensasi bahwa warnanya berubah gitu ya. Kemudian dicek lagi, ini kalau bagiannya itu tidak sama dengan 3, maka munculkan tombol hapus dan tombol edit ya. Kemudian tampilkan data NIM, data nama, dan data alamat. Kemudian, nah ini untuk data program studinya, kan di sini yang disimpan itu sebenarnya hanya kodenya saja, kode program studi, tapi kita ingin menampilkan juga nama program studi untuk kemudahan pembacaan atau apa, user friendly gitu ya. Kita menggunakan teknik seperti ini. Kita ambil dulu datanya, select all from program studi, ambil semua data dari program studi yang kodenya itu sama dengan kode yang disimpan di apa namanya, data yang aktif gitu ya. Kemudian tampilkan, dibagi dua, dipisahkan dengan tanda garis lurus, program studi dan nama, sehingga nanti tampilannya bentuknya seperti ini. P05 ada pembatasnya manajemen. Bagian, nah, list bagian. Nah, ini ada data bagian, tambah data gitu ya. Ini adalah programnya. Pertama session start, cek dulu sessionnya, kemudian ambil DB PHP-nya. Ini kalau terlalu cepat bisa di pause. Header PHP, menu PHP, kemudian data bagian, ada data tambah data, dan seterusnya. Dan karena bagian ini tidak ditampilkan di mahasiswa, jadi tidak perlu pengecekan biar mempermudah apa namanya, tidak terlalu banyak nulis filter. Oke, kemudian nah ini ngecek select all from bagian, ambil semua data di bagian. Bintang itu artinya select all, ambil semua apa namanya, kolom yang ada di tabel bagian, kemudian tampilkan menggunakan juga teknik yang tadi ya, apa, flip flop warna, pakai flag warna. Kemudian ini adalah tampilkan apa, tombol hapus, dan kemudian tampilkan tombol edit. Ingat, kalau ada penulisan yang salah, otomatis huruf besar itu apa, cara paling gampang cek aja huruf besar, huruf kecilnya, siapa tahu ada salah ketik dan seterusnya. Kalau ada kesalahan tinggal perbaiki, kemudian save, kemudian jalankan lagi. Nah, ini kemudian tampilkan kode, bagian, keterangan, kemudian juga tambahkan footer.
Ini untuk di list bagi mana program studi. Nah, program studi ya, list program studi. Nah, ini pertama selalu session start. Jangan lupa di pause kalau terlalu cepat. Kemudian ini untuk headernya, PHP-nya, include DB-nya sama. Yang berubah itu hanya di MySQL query, select all from program studi, program studinya saja ya. Yang lainnya sama. Nah, kemudian juga ini hapus program studi.php, ini edit program studi.php. Yang dikirimkan itu adalah kodenya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, edit, kita mau mengedit manajemen, kodenya yang dipilih. Nah, kelihatan di bawah itu ada kode sama dengan P05. Kalau P04 di bawah itu berubah jadi kode. Ini pengirimannya adalah menggunakan metode GET sehingga bisa ditampil di browser. Kalau metode POST yang tadi untuk pengiriman login itu tidak ditampilkan di browser. Oke. Ini mirip semuanya sama. Kemudian lanjut ke mata kuliah. Ingat kalau terlalu cepat bisa di pause videonya. Data mata kuliah ini digunakan untuk ya menampilkan data mata kuliah yang ada di database mata kuliah ya. Kita lihat di sini sama semuanya. Di sini ada session start, polanya itu, kemudian tampilkan header dan menu, panggil DB/PHP, kemudian tampilkan judulnya data mata kuliah, tampilkan tombol tambah data, kemudian tampilkan yang echo ini adalah judul aksi kode, nama SKS dan keterangan. Kemudian ini sengaja diperbesar untuk kemudahan pembacaan di video ya. Kalau nanti di yang sesungguhnya perkecil aja, disesuaikan saja ya. Kemudian ini resultnya. Nah, di sini perubahannya di sini aja, select all from mata kuliah. Kemudian hapus mata kuliah, dan di sini ada edit mata kuliah. Di sini kodenya sama. Yang berubah itu hanya fieldnya aja, yang di sini ada kode, ada nama, ada SKS, dan ada keterangan. Ini untuk list mata kuliah. Kemudian yang berikutnya adalah list mahasiswa bagian sudah nilai. Ada user dulu. Mana user? Nah, list user juga sama. Polanya selalu sama. Session dulu cek. Kemudian headernya ditampilkan, menunya ditampilkan, kemudian judul data user, kemudian ada tombol tambah user, ada header kolom, kemudian juga, nah ini yang berubahnya di sini aja, select all from user, kemudian juga di sini hapus user.php, di sini adalah variable yang dicek itu username, edit user juga username yang dicek. Kemudian di sini hanya ada dua kolom, dua field, yaitu username dan password. Nah, kemudian karena di sini di bagian itu ada pengecekan, bukan hanya ditampilkan kode bagiannya, tapi juga nama bagiannya, maka kita harus panggil juga select all from bagian yang kodenya itu sesuai dengan yang aktif. Kemudian tampilkan dalam bentuk terpisah seperti ini. Bentuk tekniknya seperti ini ya. Kemudian berikutnya adalah nilai. Nah, kalau di nilai ini ada dua yang ditampilkan, ada name, disimpannya hanya name tapi ditampilkannya juga nama, disimpannya hanya kode mata kuliah tapi ditampilkannya dua field, kode dan nama mata kuliahnya. Ini tekniknya mirip aja. Nah, ini sessionnya dicek, kemudian header ditampilkan, data nilainya, judulnya dibuat, kemudian tombol tambah nilai ditambahkan, header kolomnya ditambahkan. Kemudian ini ada dua ya, karena nilai ini kan tampil juga di data mahasiswa, jadi ada pengecekan. Kalau bukan mahasiswa tampilkan semuanya, bisa tambah data, bisa edit data, bisa hapus data. Tapi kalau misalnya mahasiswa, dia hanya ditampilkan datanya saja tanpa bisa diedit, tanpa bisa dihapus, tanpa bisa ditambah. Kemudian dicek lagi di sini, kalau mahasiswa maka tampilkan nilai yang name-nya untuk mahasiswa yang login tadi saja. Nah, kalau bukan mahasiswa, tampilkan semua nilai. Kemudian rotator, flip flop, flag warna tadi supaya ada perubahan warna seperti ini.
Kemudian di sini untuk hapus nilai, dia akan mengirimkan data ke hapus nilai.php dengan variabelnya itu ID, diambil dari row ID yang aktif. Kemudian juga diedit nilai. Nah, kemudian dia kan ada dua nih yang harus diambil dari tabel yang lain, yaitu tabel mahasiswa untuk NIM dan tabel mata kuliah untuk kode mata kuliah. Cara teknik mengambilnya itu seperti ini. Select all from mahasiswa, where NIM, karena yang disimpan adalah NIM, maka harus dicek nama dari NIM ini siapa di data mahasiswa, kemudian tampilkan. Begitu pula di mata kuliah, harus dicek karena yang disimpan adalah kode mata kuliah, kita harus tahu nama mata kuliahnya apa, kemudian tampilkan ya. Jadi hasilnya seperti ini. Data hapus ya, file hapus data. Nah, di sini ada hapus bagian, hapus mahasiswa, hapus mata kuliah, hapus nilai, hapus program studi, dan hapus user. Ada 6 file karena ada 6 tabel. Kita perbesar. Nah, untuk hapus bagian, jadi sewaktu diklik tombol bagian di sini hapus ya, dia ada pesan gitu ya, konfirmasi apakah yakin akan menghapus data ini atau enggak. Kalau batal ya tidak jadi menghapus, kalau diklik OK ya dia terhapus gitu. Nah, bentuknya seperti ini, dia session start lagi supaya kalau ada yang langsung masuk ke file ini, dia dicek dulu. Kalau dia udah login berarti boleh, kalau belum login ya berarti nggak bisa menghapus. Kemudian langkah yang pertama, yang berikutnya, yang kedua adalah include db.php, ambil lagi koneksi ke PHP-nya. Kemudian yang dicek itu kan di hapus bagian, kita lihat di sini adalah kode di bawah, itu di kiri bawah, kode sama dengan 003 ya, hapus bagian.php, tanda tanya kode sama dengan 003. Nah, ini diambil di program hapus bagian.php dengan cara seperti ini. Kode MySQL real escape string, ambil dengan metode get ya. Kalau keluar itu bentuk yang seperti tadi, itu metodenya metode get, bukan form. Kemudian ditampung di variabel kode, kemudian dijadikan parameter untuk MySQL query. Cara penghapusannya menggunakan perintah SQL. Perintah SQL untuk menghapus data itu delete from bagian. Jadi delete from tabel tabel bagian, where kode, karena namanya kode ya, where kode sama dengan kode. Karena kodenya berupa string, dia diupdate oleh tanda kutip 1. Kemudian tutup, close. Kemudian kalau sudah berhasil dihapus, panggil lagi list bagian.php sehingga nanti bagiannya seperti ini. Misalnya kita tambah data bagian ada 05. Thank you. 005 misalnya bagian tamu gitu ya. Kemudian keterangannya tamu. Kita save. Nah, ini kalau dihapus, diklik, dia akan balik lagi ke sini, otomatis gitu. Bentuknya seperti ini. Nah, untuk hapus mahasiswa sama mirip. Kalau kita lihat, kalau mahasiswa itu kan NIM, kita di sini mahasiswa. Kalau hapus, lihat di bagian kiri paling bawah itu NIM sama dengan 001. Jadi yang diambil adalah NIM, sama delete from mahasiswa. Kemudian kalau sudah berhasil, tampilkan panggil lagi file list mahasiswa.php. Untuk hapus nilai sama, dihapus nilai. Kalau kita lihat di sini, ceknya adalah ID ya, hapus nilai.php ID 1. Jadi ambilnya ID, kemudian delete from nilai, where ID-nya sama dengan berapa, tergantung ini masukkan, kemudian list nilai. Hapus mata kuliah juga sama, dia kode. Kita lihat di sini mata kuliah. Kalau kita klik hapus di sini, kita bukan klik hapus mouse-nya itu ada di atas link hapus, otomatis di bawah ada kode. Nah, kode itu yang diambil menggunakan MySQL real escape string supaya aman dari SQL injection. Kemudian delete from mata kuliah, where kode sama dengan ini. Kalau sampai delete from mata kuliah saja, maka semua data mata kuliah nanti akan dihapus ya, akan terhapus. Kalau program studi, kita lihat di sini adalah kode. Kita klik program studi, oke, kode. Delete from program studi, where kode sama dengan kode yang dimasukkan. Masukannya itu tidak manual, tapi sewaktu diklik dia memasukkan data ini ya. Kemudian panggil list program studi.php. User, dia menggunakan username.
Nah, di sini ada username bawah itu ya, kiri bawah 001. Maka di sini delete from user where username. Jadi hapus dari tabel user di mana username-nya adalah sesuai yang diinginkan. Kemudian tampilkan panggil file list user.php lagi. Nah, ini adalah file untuk menghapus data di database ya, di sistem informasi akademik sederhana. Oke, yang berikutnya adalah untuk penambah data. Menambah data ini ada dua file yang terhubung. Yang pertama adalah tambah data tertentu, kemudian file untuk mengeksekusinya. Bisa dibuat satu file, tapi dalam kesempatan ini kita buat dua file. Kita cek dulu yang tambah data mahasiswa misalnya. Kita cari tambah data. Nah, kita lihat ini padanannya selalu dua, tambah data mahasiswa dan tambah mahasiswa exec.php. Nah, ini tambah data mahasiswa ini adalah nanti hasilnya bentuknya form tambah data seperti ini. Yang ini ya, ada NIM, nama, alamat, program studi, di mana program studinya bisa dipilih langsung dari database program studi, kemudian tombol simpan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Session start jangan lupa, kemudian panggil db.php, header dan menu tampilkan. Kemudian nah di sini kita punya form, di mana formnya itu nanti akan mengirim data ke tambah mahasiswa exec.php yang ini ya, dengan metode post. Nah, ini ada tambah data mahasiswa, NIM, jangan lupa namanya itu ada NIM, nama, alamat, kemudian program studi. Nah, ini program studi karena dia diambil dari data program studi secara real time, dia menggunakan teknik seperti ini, ambil semua data dari program studi, kemudian tampilkan. Cara menampilkannya seperti ini. Kemudian di bawahnya ada tombol submit dengan value simpan, kemudian di bawahnya ada footer yang ini ya, ini tombol submit dengan value simpan. Nanti tampilannya itu captionnya simpan. Kalau diklik, nah ini kalau diklik misalnya 009 Hulk apa bacanya, misalnya USA gitu ya, orang akuntansi misalnya simpan. Nah, dia munculnya seperti ini deh. Datanya dikirim ke tambah mahasiswa exec.php yang ini. Perhatikan di sini ini name ini akan berupa variabel yang dikirim, name ya, di input tipe teks ini ada name, ada nama, ada alamat, ada program studi. Kalau yang di sini di selectnya diambil di tambah mahasiswa exec.php, jangan lupa db-nya, jangan lupa cek sessionnya, diambil seperti ini, name, postnya name, nama, alamat, dan program studi. Menggunakan jangan lupa juga panggil fungsi MySQL real escape string supaya aman. Kemudian dimasukkan ke perintah SQL, MySQL query, insert into mahasiswa. Ini artinya input ke data mahasiswa yang value-nya itu name, nama, alamat, program studi sesuai yang diinsi tadi. Kemudian kalau sudah masuk, panggil list mahasiswa.php supaya otomatis tak muncul apa namanya tabel ini mahasiswa. Aduh, program studi. Kalau kita lihat di sini ini polanya hampir sama ya, sama semua ya. Tambah program studi, ada tambah program studi executable exec.php. Nah, kita lihat di sini tambah program studi. Kalau terlalu cepat bisa di pause. Nah, sama semuanya. Hanya formnya form mana program studi itu bentuknya hanya 3 aja, kode, nama, keterangan. Di sini ada kode, nama, keterangan. Karena untuk text area apa namanya inputnya itu text area, name, keterangan, kolomnya 70, row-nya 5, artinya panjangnya ini kolomnya 70, bisa 5 baris gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa diperbesar, bisa diperkecil otomatis. Dia akan mengirimkan data ke tambah program studi exec.php. Program studi tambah exec.php ini ada kode, nama, keterangan, disesuaikan dengan name yang ini, kode, nama, keterangan, huruf besar huruf kecilnya harus sama. Kemudian dimasukkan ke sintak insert into program studi value, kode, nama, keterangan. Kalau tipenya adalah karakter atau variable karakter, dia harus selalu diupdate oleh tanda kutip 2.
masuk ke tambah mata kuliah yang ini ya, kode nama SKS keterangan. Kita hapus dulu ininya yang tambah program studi, kita masuk ke tambah mata kuliah ya, ada tambah mata kuliah. Oke, sama polanya kita lihat sama ya, hanya di sini datanya akan dimasukkan ke tambah mata kuliah. Perhatikan di sini mata kuliah ada 4 field, kode nama SKS keterangan. Di sini juga ada 4 field, ada kode nama SKS dan keterangan. Nanti dia kirim ke tambah mata kuliah ESSEC. Kemudian di tambah mata kuliah ya diambil datanya kode nama SKS dan keterangan. Kemudian dimasukkan ke sintak SQL, insert into mata kuliah. Masukkan ke tabel mata kuliah dengan nilai kode nama SKS dan keterangan. Kalau berhasil, list mata kuliahnya tampilkan lagi. Ini untuk yang mata kuliah. Untuk bagian, nah bagian di sini ada kode bagian dan keterangan. Kita buka bagian, tambah mana bagian ini dan ini. Oke, tambah bagiannya yang ini ya. Sini ada kode bagian dan keterangan. Kita lihat polanya sama aja, mirip, hanya beda-beda apa namanya kolomnya, nama kolomnya. Kemudian dia mau dikirim kemana? Kalau sini ke tambah bagian ESSEC yang sebelah sini. Nah, kode bagian keterangan. Ingat huruf besar huruf kecil harus sama. Kemudian masukkan ke SQL sintaknya, insert into bagian, value-nya kode bagian dan keterangan. Aduh, udah lowbat, nggak apa-apa, kita coba lagi. Ini dubbingnya di dalam mobil karena di rumahnya kurang kedap suaranya. Kemudian ada user, file user, kita user. Nah, di sini tambah user, bentuknya mana? Nah, seperti username, password, dan bagiannya ada administrator, operator, dan mahasiswa. Jadi kita lihat di sini ada username, password, ngambil dari bagiannya seperti ini otomatis real time. Kemudian datanya akan dikirim ke tambah user ESSEC.php. Nah, tambah user ESSEC.php-nya seperti ini. Ada username, password, bagian, datanya dikirim ke sintak SQL, insert into user, value-nya username, password, dan bagian. Kemudian untuk nilai, nah, nilai ini ada pilihannya, name, ada mata kuliah, dan ada nilainya. Kita lihat di sini. Berapa persen lagi? Wih, 9%. Oke, tambah nilai yang ini ya, sama aja, hanya nilainya dikirimkan ke tambah nilai ESSEC.php. Yang dikirim adalah name, dia diambil dari data mahasiswa otomatis. Kemudian mata kuliah yang dikirim adalah kode mata kuliah, dia akan mengambil dari mata kuliahnya sesuai mata kuliah yang aktif. Kemudian dikirim ada nilai ya, dikirim ke tambah nilai ESSEC. Nah, diterima di tambah nilai ESSEC-nya sama seperti yang lain. Ini ada name, kode mata kuliah, nilai. Namanya tidak ikut masuk karena yang disimpan hanya name-nya saja, dan nama mata kuliahnya juga tidak ikut masuk karena yang disimpan hanya kode mata kuliahnya saja. Dan nilai, jadi hanya 3 field ini. Masukkan ke insert nilai, insert into nilai. Nah, perhatikan bahwa di nilai ini ada yang namanya field ID yang tipenya ada auto increment. Nah, untuk auto increment tidak perlu ditulis, cukup diisi dengan 0 saja, nanti dia otomatis akan mengisi nilai yang ada di tabel. Jadi kalau dia 1, dia naik ke 2, kalau diisi lagi naik ke 3, diisi lagi naik ke 3, ke 4, dan seterusnya. Oke, yang terakhir ini kita akan membahas mengenai coding untuk edit data. Ya, misalnya di program studi ini ada edit data. Jadi di edit data ini yang akan dikirim adalah kode dari data program studinya.
Kalau di sini teknik informatika misalnya P01, diklik menggunakan metode get. Nah, di sini misalnya diganti jadi oke, kemudian kita simpan, dia akan berubah. Di sini ada dua programnya. Yang pertama adalah form untuk edit data, yang kedua adalah program untuk mengeksekusi data yang dikirim dari form edit data ini. Oke, kita buka. Yang pertama untuk program studi, edit data program studi. Di sini ada formnya dan ada execute tabel filenya. Nah, di edit program studi hampir mirip dengan form insert, form input data. Bedanya yang pertama kali dilakukan adalah dia mengecek session username, kemudian memanggil pustaka library koneksi data di db.php, kemudian dia ambil data getnya menggunakan MySQL escape string, kemudian diambil ke program studi di kodenya yang sesuai dengan yang dikirimkan. Kalau sini ada P01, karena kalau di edit data itu kan data lama harus ditampilkan kembali untuk bisa diedit. Nah, ini tekniknya seperti ini, select all from program studi, artinya ambil semua data dari program studi yang kodenya itu sesuai dengan kode kita kirimkan tadi, kemudian ambil namanya, kemudian juga ambil keterangannya. Setelah itu kita pasang headernya, menunya, dan kemudian di form edit data ini, data yang tadi kita ambil, data nama, dimasukkan ke data nama yang baru. Nah, kita masukkan ke form nama ini. Jangan lupa juga kodenya dimasukkan lagi di sini, kemudian juga keterangannya. Data dari edit program studi ini, dari form edit program studi ini, kalau sudah diisi, kemudian kita klik tombol simpan, dia akan dikirimkan ke file edit program studi exec.php. Nah, di sini edit program studi exec.php-nya isinya yang pertama dia cek session username, kemudian dia panggil pustaka db.php, kemudian dia ambil data yang dikirim dari form edit program studi. Itu ada kode program studi, nama program studi, dan keterangan. Nah, yang bisa diedit itu hanya nama dan keterangan. Untuk kode kita tidak edit. Nah, ini adalah sintak SQL di MySQL atau MariaDB untuk mengedit beberapa field. Ini artinya update tabel program studi yang diupdate atau setnya adalah nama, diisi dengan data baru. Pengisiannya pakai $nama ya, variabel di PHP itu selalu diawali oleh tanda $. Untuk memisahkan beberapa field atau kolom menggunakan koma. Ini keterangan juga diisi dengan keterangan baru. Data yang mana yang diganti, yang diupdate, yaitu yang data dengan kode yang dikirimkan ini. Jadi dia tidak mengedit semua data, hanya mengedit data yang sesuai kode yang dikirimkan. Kalau berhasil, maka tampilkan lagi halaman list program studi.php seperti ini. Edit mata kuliah ya, di mata kuliah, menu mata kuliah ini kita bisa edit. Nah, di sini ada kode, nama, SKS, dan keterangan. Jadi ada dua file juga. Yang pertama adalah edit mata kuliah dan edit mata kuliah exec.php. Nah, kalau kita lihat di sini edit mata kuliah, program studi kita hapus dulu.
edit mata kuliah hampir mirip dengan edit yang program studi tadi. Yang pertama dia ngecek session, ambil DB PHP, kemudian dia ambil data dari mata kuliah yang kodenya sesuai dengan yang dikirimkan, kemudian ditampung data namanya, SKS dan keterangan, kemudian dimasukkan ke form yang ini untuk kode, value-nya kita masukkan kode, kemudian value namanya kita masukkan nama, value SKS-nya juga kita masukkan SKS, dan value keterangannya di text area bentuknya seperti ini, masukkan ke text area. Kemudian kalau datanya dikirimnya ke file apa gitu, filenya adalah file edit mata kuliah esek.php. Nah, nanti di edit mata kuliah.php kode, nama, dan SKS serta keterangannya diambil menggunakan MySQL real escape string. Kemudian datanya dimasukkan sebagai parameter di perintah SQL ini, update mata kuliah set. Jadi ada 3 data yang dirubah kalau di mata kuliah, yaitu nama, SKS, dan keterangan yang kodenya itu sesuai dengan dikirimkan. Kalau di sini misalnya kodenya M01, berarti yang diedit hanya data di tabel M01 saja, yang ini. Oke, kemudian kalau berhasil tampilkan lagi list mata kuliah. Yang berikutnya data mahasiswa juga sama untuk edit. Dia ada masukkan NIM ya, yang dikirim itu NIM-nya. Kita lihat programnya untuk mahasiswa ya. Untuk mahasiswa berarti filenya adalah edit mahasiswa dan edit mahasiswa esek. Nah, kita lihat di sini edit mahasiswa yang pertama kali dipanggil dari form mahasiswa yang NIM-nya sesuai dengan yang diberikan. Kalau di sini contoh ada 001, maka data 01 itu kita simpan dulu. Namanya siapa, James Bono, alamatnya di mana, misalnya di Bandung, kemudian program studinya apa, misalnya di sini adalah teknik informatika. Kemudian kita masukkan ke form. Di sini ada NIM, ada nama, ada alamat, dan ada program studi. Nah, karena program studinya itu berupa pilihan dan pilihannya itu harus sesuai. Misalnya kalau kita lihat di sini ada Johnny Linggis, kalau diedit ya dia masuknya ke sistem informasi. Yang kedua, itu caranya tekniknya seperti ini. Dari data program studi yang diambil, yang ada di sini sesuai dengan NIM yang diberikan, itu kita cek dulu kode RPS-nya dengan program studinya sama atau enggak. Kalau sama berarti itu yang aktifnya. Nah, untuk mengaktifkan file pilihan di sintak HTML option itu menggunakan perintah selected. Jadi kalau misalnya kodenya itu sesuai dengan kode program studi, maka tampilkan sebagai yang terseleksi gitu ya. Sehingga di sini kalau Johnny Linggis itu kan informasi pilihan kedua tapi dia bisa tampil. Nah, kemudian disimpan. Kalau disimpan dia akan dikirimkan ke file edit mahasiswa esek.php. Nah, berikut ini adalah file edit mahasiswa esek.php. Isinya cek session, username, kemudian ambil pustaka DB, kemudian ambil data yang tadi dikirimkan dari form edit mahasiswa, yaitu NIM, nama, alamat, dan program studi, dimasukkan ke dalam parameter update. Yang diupdate adalah data mahasiswa, yang di setting itu yang fieldnya yang diupdate adalah nama, alamat, program studi, di mana NIM-nya sesuai dengan yang diberikan. Kemudian kalau berhasil tampilkan lagi list mahasiswa seperti ini. Kemudian berikutnya adalah bagian. Nah, ini bagian ada kode, bagian, dan keterangan. Kita lihat di sini codingnya, edit bagian dan edit bagian esek.php. Nah, di edit bagian ya, hampir mirip. Kalau kita lihat hanya perubahan dari isiannya saja. Di sini ada kode, bagian, dan keterangan. Ambil dari semua dari tabel bagian dan kodenya sesuai dan diberikan. Kemudian simpan bagiannya dan keterangannya. Kemudian masukkan ke form. Di sini ada kode, masukkan ke form di sini.
Di tampilannya itu seperti ini kodenya, kemudian bagiannya juga, kemudian keterangannya juga. Karena ini master jadi tidak merefer ke tabel yang lain gitu ya. Oke, nah datanya dari sini akan dikirimkan ke file edit bagian exec.php. Nah, berikut ini adalah file edit bagian exec.php. Di sini yang diambil adalah data kode, data bagian, dan data keterangan. Dimasukkan sebagai parameter. Di sini ada dua data yang akan diedit, di update bagian ini, yaitu bagian dan keterangan. Jadi kalau kodenya tidak tidak diupdate. Kalau berhasil, tampilkan list bagian. Kemudian nilai. Nah, nilai ini kita lihat source code-nya untuk file edit nilai. Nah, ini ada edit nilai. Hampir sama, ambil nilainya sesuai dengan ID yang diberikan, kemudian tampilkan di sini. Ini untuk mengambil data mahasiswa, ini untuk mengambil data mata kuliah, ini untuk mengambil data nilai. Sehingga tampilannya seperti ini: ID, NIM, nama mata kuliah, dan nilai. Yang bisa diedit hanya NIM, nama mata kuliah, dan nilai. ID-nya tidak bisa diedit, dan datanya kalau diklik simpan dia akan dikirim ke file edit nilai exec.php. Nah, berikut ini adalah edit nilai exec.php. Dia akan mengambil semua data yang dikirimkan dari form daftar nilai tadi, ada NIM, ID, kode mata kuliah, dan nilai, disimpan ke tabel nilai yang fieldnya itu ada NIM, kode mata kuliah, dan nilai, di mana ID-nya adalah ya sesuai ID yang diberikan tadi. Kemudian berikutnya adalah user yang terakhir, ini untuk mengedit data user. Kita lihat source code-nya. Untuk edit user dan edit user exec.php. Oke, untuk edit user data ini ya, dia akan mengambil data user sesuai username yang diberikan, kemudian disimpan ke variabel password dan bagian supaya bisa di-refer di form. Di form dimasukkan username, masukkan juga password, dan kemudian bagian, tapi bagian ini bisa dipilih ya, bisa dipilih. Kemudian datanya dari form edit user ini akan dikirimkan ke file edit user exec.php. Nah, berikut ini adalah file edit user exec.php. Yang pertama dia akan ngeset session username-nya masih valid atau tidak. Kemudian juga import data dari pustaka hdb.php. Yang diisi, yang diambil adalah username, password, dan bagian. Kemudian update user, ini adalah sintaks SQL untuk mengupdate beberapa field di tabel user. Yang diupdate adalah password dengan password yang baru, dan bagian dengan bagian yang baru, di mana username-nya adalah username tertentu. Jadi untuk user tertentu ya. Nah, demikianlah pembahasan mengenai pengembangan sistem informasi akademik sederhana. Semoga bermanfaat. Oke, alhamdulillah kita telah berada di akhir pertemuan. Oke, jadi pada kesempatan ini kita sudah belajar membuat sistem informasi akademik sederhana, di mana nanti mungkin siswa calon programmer bisa belajar cara membuat sistem informasi berbasis komputer dengan mudah. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan jika nanti saya mengeluarkan video-video mengenai belajar pemrograman yang lain. Satu lagi,
untuk pemesanan kacamata Kaiyo Nano Premium 7 dan Premium 8, sunglasses maupun reguler dan kacamata Kaiyo Nano untuk anak, itu bisa langsung menghubungi nomor telepon di layar maupun di deskripsi di bawah ini. Oh ya, akhir kata, mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.